Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yuwarno Alam, NPM 101204338, kelas manajemen. Saya akan presentasikan tentang materi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Bagian pertama, Alhamiyatul Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata Arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angannya sendiri. Maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Definisi yang lain bahwa Ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Segelas susu yang dibikin seseorang tidak akan pernah mengetahui seperti apakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas susu. Manfaat mengenal Allah, Ma'rifatullah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Orang yang mempelajari Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Raful iman wa taqwa, sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya yang pertama ada Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman, tentram, setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat, Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Yang kelima, Al-Hayatun Thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Yang keenam ada Al-Jannah, yaitu surga. Ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seorang dianggap Ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal ke pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik benar dalam bermuamalah, bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan logika dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Bagian kedua, Ma'rifatullah, At-Tariq ila Ma'rifatullah, yaitu cara menuju Ma'rifatullah.
Ma'rifatullah berasal dari dua kata ma'rifah dan Allah secara singkat. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Bagian ketiga, ma'rifatullah, mengenal Allah. Al-Manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, ada maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, yang pertama ada al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Dua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada az-zulmu, kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat ada al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Dan yang kelima ada kasratul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Rona artinya golaba, menguasai atau menutupi. Berkata Abu Ubaid, setiap apa saja yang menguasai dirimu maka disebut dengan rona. Al-Bakhawi arain, yaitu menguasai, dikatakan minuman khamr itu telah membuat arain atas akalnya, maksudnya telah menutupi, menguasai akalnya sehingga dia menjadi mabuk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.